Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukum berkurban dengan hewan yang hamil? Baik, kita simak dalam kitab Fathul Mu'in. Di sana dijelaskan, yaitu wal mu'tamadu adamu ijza'i tadhiyah bil hamil. Qaul yang mu'tamad, pendapat yang kuat, itu tidak sah, tidak boleh berkurban dengan hewan yang hamil. Khilafan lima sahhahu Ibnu Rif'ah. Berbeda dengan apa yang disahihkan oleh Ibnu Rif'ah. Jadi yang mu'tamad tidak boleh, tapi menurut Ibnu Rif'ah itu boleh. Nah, ini bisa dijadikan bisa dijadikan solusi, di mana ketika kemudian ternyata tanpa kita ketahui, ternyata hewan yang kita sembelih, yang kita jadikan kurban itu ternyata hamil. Kita bisa bertaklid kepada Ibnu Rif'ah. Nah, di dalam hasyiahnya dijelaskan, beliau khilafan lima sahhahu Ibnu Rif'ah ay minal ijza. Jadi beliau membolehkan mu'alilan lahu bi anna ma hasala biha min naqsil lahmi yanjabiru bil janin. Alasan beliau itu kurangnya daging dengan sebab hamil itu bisa ditambal oleh janin yang ada di perut. Bahwa kal khosi, maka hewan yang hamil ini menyerupai dengan khosi. Khosi itu hewan yang dikebiri. Yang dikebiri berarti ada yang dikurangin, ada yang dipotong itu, yaitu alat kelaminnya itu, ya, al khosi, ya, yaitu kelenjar alat kelaminnya itu. Cuman kemudian bisa tertambal dengan gemuknya al khosi, gemuknya hewan yang dikebiri itu. Kemudian warudda bi annal janin qad la yabluhu hatal aqli kal mudghah wa bi anna ziyadatul lahmi la tujbiru aiban bid dalilil arja'i saminah. Walaupun pendapat Ibnu Rif'ah ini kemudian ditolak, jadi illah atau alasan dari Ibnu Rif'ah ini itu ditolak oleh sebagian ulama yang lain, bahwa janin yang tumbuh itu terkadang itu belum mencapai kepada haddal akli, kepada batasan bisa dimakan. Ya, contohnya ketika masih berupa mudghah, masih berupa segumpal daging, ya, yang masih kecil itu belum layak untuk dimakan. Sedangkan kurangnya daging dengan sebab hamil itu sudah nyata. Jadi kurang, cuman tambalannya itu belum pasti. Ya, jadi ketika masih kecil janinnya itu kan berarti belum bisa menambal kekurusannya hewan yang sedang hamil. Wa bi anna ziyadatul lahmi itu la tujbiru aiban. Nah, terus kemudian alasan yang kedua itu bahwa bertambahnya daging, ya, itu tidak bisa menambal aib. Jadi berarti menurut kaul yang mu'tamad bahwa hamil ini adalah termasuk minal aib, termasuk dari aib. Sedangkan bertambahnya daging. Nah, bertambahnya daging yaitu maksudnya adalah janin yang tumbuh sebagai penambah daging itu tidak bisa menambal aib. Bidalil arja'i saminah, dengan dalil apabila ada hewan yang pincang tapi kok gemuk tetap tidak sah untuk kurban. Ya, jadi ada hewan yang pincang tapi gemuk itu tidak sah untuk kurban, walaupun gemuknya ini secara logika, secara nalar itu bisa menambal dari kepincangan itu, tapi tetap nggak bisa karena memang yang namanya ziyadatul lahmi itu la tujbiru aiban, tidak bisa menambal aib. Nah, demikian pula hamil. Ya, demikian pula hamil, kehamilannya ini yang sebagai aib ini tidak bisa ditambal oleh janin. Tidak bisa ditambal oleh janin yang ada di perut. Wallahu a'lam.